Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah muatan lokal dengan dosen pengampu Dr. Siti Sapia, SSM Hum. Kami dari kelompok 5 membahas mengenai Kiai Al-Haji Muhammad Tahir bin Muhammad bin Abdul Karim Abatalahi atau biasa juga disebut Anang Guru Lapeo. Sebelum kami masuk di pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Siti Rahmawati dengan NIM H05225527, Adik Saskia, Fadliyah, Tika Mesa Arruang, Muhammad Irham Nugraha, Sondok Langi, dan Muhammad Aditya Warmanur. Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan yang dihuni 4 etnis besar memang dikenal banyak melahirkan Topan Rita, Tosugi, Toaca, dan Towarani. Salah satunya adalah Anang Guruta Imam Lapeo. Sewaktu kecil bernama Junaihil Namli. Setelah menikah, namanya berganti menjadi Muhammad Tahir. Kemudian lebih populer dengan julukan Imam Lapeo karena beliau yang mendirikan masjid di Lapeo dan sekaligus menjadi imam pertama di masjid yang didirikan itu. Pada umumnya, bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, lelaki tangguh dari tanah Mandar ini lebih familiar dengan nama Imam Lapeo. Beliau lahir pada tahun 1838 di Pembusuang. Wilayah tersebut sekarang bernama Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Dan beliau meninggal pada hari Selasa tanggal 17 Juni tahun 1952 dalam usia 114 tahun dan dimakamkan di halaman Masjid Nur Al-Taubah di Lapeo. Wilayah tersebut sekarang bernama Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Anang Guruta Imam Lapeo lahir dari pasangan Haji Muhammad dan istrinya bernama Siti Rozia. Imam Lapeo lahir dan dibesarkan dalam lingkungan masyarakat feodal. Hal itu ditandai dengan adanya penguasa abdi raja, bahkan daerah Mandar pada saat itu berstatus daerah jajahan Belanda. Mandar salah satu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat sebelum pemekaran wilayah Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat secara historis, Mandar tetap terikat dengan sepupu-sepupu serumpungnya Sulawesi Selatan. Istilah Mandar sendiri merupakan ikatan persatuan antara 7 kerajaan di pesisir atau Pitu Babana Binanga dan 7 kerajaan di gunung yaitu Pitu Ulut Nasalu. 12 kekuatan ini saling melengkapi dan menguatkan yang disebut Sipa Mandar atau saling menguatkan sebagai satu bangsa melalui perjanjian yang disumpahkan oleh leluhur mereka. Dengan demikian, Imam Lapeo semasa kecil hidup dalam wilayah kerajaan yang sifatnya feodalisme. Kondisi itu merupakan tantangan tersendiri bagi Imam Lapeo dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat biasa. Sejak kecil ia tergolong anak patuh terhadap orang tuanya. Beliau juga dikenal sebagai jujur, pemberani, dan mempunyai kemauan keras. Dengan latar belakang keluarga yang taat beragama sangat mempengaruhi proses pembentukan jiwa Imam Lapeo dan mewarnai kehidupan selanjutnya. Melihat latar belakang keluarganya, baik ayah sebagai guru mengaji dan ibunya keturunan Hadat Mandar, menunjukkan bahwa Imam Lapeo merupakan keturunan yang cukup dikenal dan dihormati dalam masyarakat. Demikian halnya Imam Lapeo yang berasal dari keluarga nelayan mempunyai tantangan yang cukup besar dalam upaya memenuhi kehidupan. Ia terbiasa dengan arus gelombang laut bersama ayahnya, mencari ikan di laut. Bahkan sampai sekarang masyarakat selalu membawa nama Imam Lapeo jika bertemu badai atau mengalami suatu musibah dari laut. Mereka akan segera mengingat dan menyebut nama Imam Lapeo. Namanya seakan menjadi pelindung yang diizinkan
diturunkan Allah untuk menyelamatkan para nelayan. Hingga kini masyarakat Mandar yang kebanyakan mendiami pulau-pulau luar di Nusantara masih terus berlaut menggantungkan hidup mereka pada sang imam. Dalam usianya baru 15 tahun, ia merantau ke Padang, Sumatera Barat. Lapeo mengikuti pamannya untuk berdagang di Pasar B atau Sarung Sutra yang lebih dikenal dengan Sarung Mandar. Di sana ia menuntut ilmu kepada sejumlah ulama selama 4 tahun. Imam Lapeo sendiri pada usia yang ke-27 tahun dinikahkan oleh gurunya yang bernama Sayyid Alwi Jamaluddin bin Sahil. Ia seorang ulama besar dari Yaman. Imam Lapeo dinikahkan dengan seorang gadis yang bernama Hafiyah. Sejak perkawinan itu pula namanya diganti menjadi Muhammad Tahir. Dalam kehidupannya Imam Lapeo menikah 6 kali. Perkawinan didasarkan pada kesadarannya bahwa hal tersebut merupakan salah satu strategi dakwah yang paling efektif dalam penyebaran ajaran Islam. Pesan terakhir dari beliau yang paling diutamakan kepada masyarakat adalah selalu berkata jujur, melaksanakan salat dan ibadah lainnya. Hingga saat ini makannya terawat dengan baik dan tetap ramai disiarahi.